Bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua kembali seperti pada jemaat mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Sores Messianic Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Plaza Pasifik Blok A 1357, lantai 4, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepat di samping Mall of Indonesia. Ikuti juga ibadah penutupan Sabat di Plaza Pasifik dan GKMI Bintaro jam 5 sampai jam 7 malam. Ibadah Minggu Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 hingga jam 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D 7 sampai 8, Jakarta Selatan. Untuk informasi hubungi 021 73 642 58 atau 0871 9133 555 atau 0813 813 63555. Ya, shalom heart listener yang dikasih oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan juga ketua dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara, bahkan juga di mancanegara. Dan bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan seputar topik yang dibahas pada malam hari ini, heart listener dapat menyampaikannya melalui nomor telepon 0857 191 33555, 0857 191 33555. Tulis nama, kota, dan juga pertanyaan Anda. Dan sebelum kita membahas topik kita pada malam hari ini, kita akan sapa dulu Bapak Pendeta Insinyur Benyamin Obadiah. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listener dimanapun Anda berada. Shalom Besiem Yesus Masih. Ya, apa kabar Pak? Ya, baik-baik, puji Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan ya. Baik, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan masih membahas mengenai tahun Semitah ya Pak Ben? Iya, kita mau bahas itu yang kedua ya. Jadi saya ingin membahas satu buku. Jadi ini bersifat apologetika ya. Jadi judulnya adalah apakah Yesua dari Nazaret dinubuatkan oleh nabi-nabi? Ya, itu judulnya. Oh gitu, judulnya itu ya. Jadi apakah Yesua dari Nazaret itu dinubuatkan oleh nabi-nabi? Ya, saudara. Jadi ini adalah satu bentuk apologetika dan artinya apologetika itu adalah satu pembelaan terhadap apa yang diyakini gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat satu ayat di dalam Injil Matius ayat pasal 2 ayat 23. Matius pasal 2 ayat 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, saudara, waktu kita membaca ini ya, di sini jelas sekali Matius itu orang Yahudi ya, bukan orang Yunani. Dia nama Yahudinya adalah Matityahu, kemudian diyunanikan itu lalu jadi Matius ya. Itu sebetulnya Matius itu udah lebih ke Latin ya. Matius itu Latin ya. Tapi Mateos ya kalau bahasa Greek. Nah, jadi di sini kita lihat sekali dengan jelas bahwa dia mengatakan bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Dan kemudian Matius juga melengkapi dengan informasi bahwa
ini telah disampaikan oleh nabi-nabi gitu ya. Dan kemudian ini langsung setiap orang Kristen, karena ini diajarkan dari sekolah minggu, langsung menerimanya ya, langsung menerima bahwa Yesus dari Nazaret itu dinubuatkan oleh nabi-nabi tanpa bertanya gitu ya, tanpa bertanya. Dan ini karena apa? Karena diajarkan sejak dari sekolah minggu sampai tua pun itu udah tahulah begitu ya, jadi nggak ada yang bertanya. Nah kemudian sekarang ini hal yang seperti ini itu sebetulnya sudah tidak bisa lagi. Saudara lihat di sini ditulis dalam Alkitab, lalu kemudian saudara tidak tahu apakah itu benar dinubuatkan nabi-nabi atau tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat di bawah, catatan kaki di bawah di dalam kitab suci yang saya pegang ini dari LAI ya, maka di situ ada catatan-catatan ayat-ayat yang paralel. Tapi ternyata semuanya itu adalah Injil. Jadi catatan Injil. Dan bukan kata-kata otentik yang dibuat atau diucapkan oleh para nabi. Padahal Matius mengatakan bahwa Yesua orang Nazaret, Yesus orang Nazaret ya, tepatnya Yesua orang Nazaret, itu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Nabi apa begitu ya? Pertanyaannya nabi apa? Nah, jadi di sini kita bisa melihat baik Alkitab LAI maupun ILT, Indonesian Literal Translation, tidak pernah menunjukkan nabi apa itu. Sehingga dengan demikian boleh dikatakan bahwa para penterjemah Alkitab pun tidak menemukan siapa nabi ini yang mengatakan bahwa Yesua itu dari Nazaret. Ya, bahwa ada sesuatu yang dari Nazaret. Tidak ada satupun. Nah ini tentunya menjadi satu kelemahan begitu ya di banyak orang Kristen, bahwa dia tidak tahu apa yang sebetulnya ditulis oleh kitab sucinya sendiri dan tidak bisa menjelaskan. Kalau ditanya nabi apa, nggak bisa ada yang jawab. Buktinya di sini kita lihat kitab Matius LAI dan juga kitab Matius ILT juga tidak ada informasi apa-apa tentang itu. Yang harusnya kalau memang ada, harusnya ada ayat di catatan kaki itu ada kitab nabi apa. Nah ini juga saya mengalami ini tahun 1999 ketika saya di Yerusalem. Maka ada satu orang tour guide ya, pemandu wisata, itu orang Yahudi dari Rusia. Jadi ini pengalaman otentik saya tahun 1999, jadi 16 tahun yang lalu. Nah ini karena dia seorang Yahudi dan dia katakan bahwa kita ada di Nazaret waktu itu. Saya ada di Nazaret. Di situ ada gereja pewartaan Annunciation atau pewartaan kepada Maria bahwa dia akan mengandung ya. Kita ada di sana. Kemudian ini pemandu wisata orang Yahudi dari asal Rusia ini mengatakan ya, di sini dikatakan bahwa Yesus itu orang dari Nazaret. Tetapi tidak ada nabi yang mengatakan bahwa ada seseorang dari Nazaret, dia bilang. Tidak ada. Nazaret itu juga akan ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Jadi kalau begitu tidak jelas ini sebetulnya Matius itu tahu atau tidak. Atau dia itu mengucapkan yang benar atau tidak yang dia tulis di sini. Nah, jadi waktu itu karena saya waktu itu lagi belajar ya dalam namanya sekolah summer course begitu, pembimbingnya itu Dr. Joran Larsson dari Swedia. Dia bilang oke, nggak usah dijawab katanya begitu ya. Nanti waktu kita pulang nanti saya akan jelaskan katanya begitu ya, sehingga kita nggak berdebat karena waktu itu memang tugas dia adalah pemandu wisata dan dia sudah menyatakan tugasnya yang dengan baik bahwa memang tidak ada ya nabi yang mengatakan bahwa Yesus datangnya dari Nazaret, tidak ada ya, dia anak Daud, dia dari Bethlehem. Nah lalu itu pengalaman yang pertama dan kemudian dijelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang kita pelajari. Saya pelajari di Yerusalem
Center for Biblical Studies, saya akan share hari ini kepada saudara dalam hubungan dengan ada lagi tahun 2014, artinya tahun yang lalu, ada sebuah buku berjudul Let's Get Biblical, dikarang oleh Tovia Singer, Rabi Antimisionaris. Dia Yahudi ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa sebagai Rabi Antimisionaris, orang Yahudi, itu pemahaman yang sama bahwa Yesus itu tidak pernah diceritakan oleh nabi manapun begitu ya, bahwa dia orang Nazaret begitu, bahwa ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Nah, ini Tovia Singer, dia menulis dalam bukunya Let's Get Biblical, halaman 37. Dia nulis begini, dia mengatakan apakah ya, ini saya membawa ini, dia mengatakan apakah Matius itu menulis tidak mengetahui bahwa tidak ada nabi yang mengatakan demikian ya. Tidak ada mengatakan yang mengatakan bahwa seorang yang Mesias itu datang dari Nazaret. Apakah Matius tidak mengetahui bahwa tidak ada nubuat apapun dalam kitab suci Yahudi bahwa Mesias datang dari Nazaret? Nah, dia bertanya demikian ya. Lalu dia mengesankan ya di halaman 37 ini bahwa dia mengesankan bahwa Matius tidak tahu apa-apa. Bahwa Matius itu dia tidak tahu Torah, tidak tahu kitab nabi-nabi, dan dia nulis. Dan dia bukan saja dengan tidak tahunya itu, dia sudah berani mengubah kitab suci Ibrani dan menambah-nambah kitab suci Ibrani. Jadi itu dua klaimnya. Dan dia lalu mengatakan bahwa kalau orang Kristen itu tahu bahasa Ibrani, maka mereka akan meninggalkan gereja, katanya. Hari ini saya ingin membuktikan bahwa dia salah ya. Tovia Singer salah. Tovia Singer pemahamannya terhadap kitab suci Ibrani juga lebih rendah daripada Matius. Oke, jadi saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kalau kita belajar bahasa Ibrani, kita memahami bahasa Ibrani dengan baik, maka justru ini akan membawa kita lebih setia dan memahami bahwa sebetulnya Yeshua HaMasiah itu memang Mesias yang dijanjikan, bukan seperti yang dikatakan oleh Tovia Singer. Dan kemudian juga bahwa Matius, dia seorang yang paham kitab suci, dia seorang paham nubuat nabi-nabi ya. Dan karena itu lalu kita akan lihat bagaimana ini dijelaskan ya. Jadi tanggapan yang saya ingin berikan ini adalah apa yang saya terima waktu tahun 1999 saya belajar di Jerusalem Center for Biblical Studies, dan di situ diajar oleh orang-orang yang mengasihi Yeshua HaMasiah. Jadi Nazaret itu adalah sebuah kampung kecil di Galilea yang didiami oleh orang-orang Yehuda. Di situ tinggallah Yosef dan Maryam di antara kira-kira 150 orang Yehuda lainnya. Dan kelompok Yehuda ini yang kira-kira cuma sekian itu, seratusan itu, mereka percaya bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Ini sesuai dengan berkat Yakov ya kepada Yehuda. Karena itu mereka menamakan kampung mereka itu Nazaret, yang dalam bahasa Ibrani itu ditulisnya Netzaret ya, Netzaret. Nah, tetapi mengapa mereka memakai nama Netzaret sekarang dalam bahasa Ibrani? Di dalam bahasa di dalam bahasa Greek dan Yunani dan kemudian jadi Latin ya, jadi ditulis Nazaret gitu ya. Nah, mengapa mereka memakai nama Nazaret? Ini disebabkan mereka percaya bahwa melalui keturunan Mesias akan datang keturunan Isai, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesayahu. Yesaya atau bahasa Ibraninya itu Yesayahu. Nah, itu nama Ibraninya. Nah, Yesaya di dalam Yesaya 11 ayat 1, barangkali kita perlu baca ya.
Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, jadi ini harus dilihat dalam bahasa Ibrani. Sebab nama Nazaret itu, kampung itu diberikan oleh orang Ibrani, bukan diberikan oleh orang-orang Yunani, ya. Jadi mereka memilih nama itu karena mereka memahami nubuat Nabi ini, yaitu Nabi Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas di situ pakai perkataan Ibraninya koter, akan keluar dari tunggul. Tunggul itu gesa, ya, tunggul Isai, jadi gesa. Dan kemudian taruk itu sebenarnya tunas, ya. Taruk itu pakai perkataan netzer, yang akan tumbuh dari pangkalnya. Pangkalnya ini sebetulnya akarnya. Akarnya itu pakai perkataan shoresh. Nah, jadi jelas kita nggak bisa membaca ini hanya dalam bahasa Indonesia. Dengan membaca bahasa Indonesia tidak salah, tetapi artinya yang persis, yang tepat sekali itu harus dibaca dalam bahasa Ibrani. Jadi jelas di sini perkataan taruk atau tunas dari Isai itu pakai perkataan netzer. Ya, netzer, dan dari situ kemudian netzer ditambah dikasih satu huruf saja, yaitu taf, itu kemudian menjadi netzeret. Ya, hati listener yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita akan break untuk mendengarkan sebuah pujian berikut. Ya, hati listener yang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama siaran Akar Ibrani. Ya, silahkan dilanjutkan Pak Ben. Ya, saudara, jadi kita sudah melihat tadi dari ayat Yesaya 11 ayat 1 bahwa perkataan cabang dari Isai itu atau taruk, ya, itu dalam bahasa Ibrani adalah netzer. Netzer kalau itu ditambah dengan satu huruf T atau taf, maka ejaannya menjadi netzeret, yang kemudian di dalam bahasa Greka itu menjadi Nazaret, ya, jadi kemudian jadi Nazarin, ya, jadi kemudian dari situ juga menjadi Nazaret atau juga jadi Nasrani. Dari sana bisa kemudian dikembangkan dari kata-kata itu. Tapi kemudian kata Nazaret itu menjadi nama kampung yang ditinggali oleh orang-orang Yahuda, termasuk Yosef dan Maryam. Dan mereka menamakan ini juga karena percaya bahwa Mesias akan datang dari garis Isai. Isai itu siapa? Isai itu adalah bapak dari Raja Daud. Jadi Isai mempunyai anak Daud, ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa keyakinan mereka itu membawa mereka menamakan kampung mereka itu Nazaret, karena ada tunas yang akan keluar dari garis Daud. Nah, pemahaman ini dipahami dengan bagus sekali oleh Matius. Matius menangkap arti figuratif ini dari nubuat Nabi Yesaya atau disebut remes. Dia menangkap dengan baik, ya. Sementara Rabi abad 21 anti-misionaris bernama Tovia Singer tidak menangkap. Jadi saudara lihat, kualitas Matius itu jauh lebih bagus, ya. Dia bisa menangkap arti makna yang dalam dari nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 1. Sementara seorang rabi abad 21 itu tidak bisa menangkapnya dan mengatakan bahwa Matius dia tidak tahu apa-apa, padahal sebetulnya dia sendiri yang tidak tahu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa apa yang ditulis oleh Matius ini sungguh-sungguh sesuatu kebenaran yang menjadi kenyataan, ya, bahwa ada satu nubuat. Kemudian waktu Yesua datang, bahkan sebelum Yesua datang, ada satu kelompok orang-orang Yahuda tinggal di satu kampung, menamakan itu Nazaret. Dan kemudian waktu Matius melihat hal itu, Yesua datang ke Yerusalem dan mengambil atau ada di sekitar Danau Galilea, itu berasal dari kota Nazaret atau kampung Nazaret. Lalu dia mengatakan itu Nazaret, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Tapi dia tidak sebut nama nabinya.
Nah, jadi tapi kita bisa tahu di sini bahwa nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Yesaya. Dan cara dia mengambil pemahaman ini bahwa Yesaya mengatakan ada seorang keturunan dari Isai, cabang dari Isai, dengan kata Netzer itu untuk Yeshua HaMashiach itu merupakan satu bentuk tafsir yang disebut remes dalam hermeneutika orang Yahudi. Nah, ini dipahami dengan baik sekali. Dan ini berarti juga bahwa ternyata Matius ini bukan saja dia hanya ikut aja, percaya saja, yang penting lihat mujizat lalu percaya. Ternyata dia memahami ilmu tafsir, dia memahami nubuat-nubuat para nabi dengan baik sekali. Ya, dan dengan demikian kita bisa memastikan bahwa apa yang dia tulis itu adalah sesuatu kebenaran. Dan karena itu saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kita sebagai orang percaya abad 21, kita memang mesti mencari semua yang ada di dalam Alkitab ini. Kita mesti pahami latar belakangnya, akarnya ada di mana. Dan karena itulah siaran Akar Ibrani itu ada di radio hotline untuk saudara, supaya melalui siaran Akar Ibrani ini kita belajar Alkitab lebih mendasar. Saya ingin katakan bahwa kalau saudara lihat Alkitab yang beredar di lingkungan orang Kristen, baik LAI maupun ILT, tidak pernah ada catatan kaki Yesaya 11 ayat 1. Jadi saya ingin saudara menambahkan itu. Saya tambahkan sendiri dalam Alkitab saya tulis lagi di sini Yesaya 11 ayat 1. Karena memang sebetulnya yang nabi yang dimaksud di sini adalah Yesaya. Bahkan kemudian kalau kita katakan di sini ada nabi-nabi, artinya lebih dari satu nama. Sebetulnya ada lagi yang mengatakan bahwa itu datang dari Yehuda, itu adalah Yakub. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Yakub menyatakan bahwa Silo yang berhak itu akan datang dari suku Yehuda. Jadi dengan demikian kita bisa melihat ini adalah nubuat-nubuat yang mengarah, menjurus kepada Yeshua HaMashiach. Jadi kita lihat bagaimana bahwa murid-murid Yeshua, penulis Alkitab, ya Injil, itu mereka mempunyai pengetahuan akan nubuat nabi-nabi yang sangat canggih, ya, lebih canggih daripada rabi antimisionaris abad 21, ya, yang menulis Let's Get Biblical. Jadi pegang kitab suci kita, Injil yang diberikan, Injil yang ditulis oleh murid-murid Yeshua HaMashiach, sedangkan Let's Get Biblical saudara bisa kesampingkan. Pegang Injil, karena ini menunjukkan bahwa Mesias Yeshua HaMashiach adalah Mesias yang benar, yang dijanjikan, yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Ya, satu penjelasan yang luar biasa, ya, hati yang dikasih oleh Tuhan. Memang apa yang ditulis di dalam kitab suci itu nilainya itu jauh lebih tinggi. Jadi harus diangkat jauh lebih tinggi dari buku apapun juga, ya, karena itu pengurapannya berbeda, ya. Hati yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi di awal, ya, saya membuka siaran ini dengan mengatakan bahwa pada malam hari ini kita masih akan melanjutkan topik mengenai tahun Shemitah atau tahun Sabat. Kenapa topik ini tetap diangkat, ya, karena di siaran yang lalu juga kita sudah membahas masalah ini. Ini karena tahun Shemitah atau tahun Sabat ini sedang berlangsung begitu. Jadi ada perkembangan-perkembangan yang memang harus diinformasikan juga kepada heart listener, ya, supaya kita juga tidak ketinggalan berita begitu, ya. Nah, tetapi sebelum kita lanjutkan ke bagian yang kedua, kita akan break dulu sebentar untuk mendengarkan sebuah pujian berikut. Ya, puji nama Tuhan. Hati yang dikasih oleh Tuhan, Anda masih bersama siaran Akar Ibrani. Dan tadi di bagian pertama, ya, Pak Ben sudah menjawab, ya, satu tulisan dari Rabi Antimisionaris, yaitu Tovia Singer, mengenai apakah betul yang ditulis oleh Matius, ya, bahwa Yesua itu datangnya dari Nazaret, ya. Ternyata memang betul. Itu tadi sudah dijawab di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1. Jadi sebetulnya memang
nubuat tentang Mesias itu sudah ditulis mulai dari kitab Kejadian. Nah, sebelumnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 46 di situ Yesus bilang bahwa Musa telah menulis tentang aku. Kapan Musa menulis tentang dia, tentang Yesua, ya? Ya, itu kita tahu bahwa Musa dia menulis tentang hari raya, dan kita juga sudah belajar bahwa hari raya itu menceritakan tentang Mesias yang dijanjikan, dan itu juga sudah ada ditulis juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan Pak Ben juga pernah membahas mengenai Keluaran pasal 19 ayat 6, apakah benar Yesua itu hadir di Sinai. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ben, bahwa memang Yesua itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Dia sudah datang dan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan kita akan memasuki paruh waktu yang kedua. Kita akan membahas mengenai tahun Shemitah atau tahun Sabat. Ya, saudara, kita akan lihat tahun Shemitah karena tahun ini saat ini ada di dalam tahun Shemitah atau tahun Sabat sampai nanti September, ya, bulan September 13 itu berakhir. Nah, di dalam tahun Shemitah kita bisa lihat tahun Shemitah tahun 2014-2015 ini dari September 14 sampai September 15, ya, maksudnya 2014 sampai September 2015. Ini kita lihat ada berbagai peristiwa yang terjadi, ya. Dan kalau kita mundur ke belakang di tahun 2007-2008 itu tahun Shemitah, ya, itu kita sama-sama melihat mengalaminya bahwa pasar saham Wall Street jatuh dipicu oleh kejatuhan Lehman Brothers pada tanggal 29 September 2008, dan itu adalah tanggal 29 Elul, jadi satu hari sebelum Rosh Hashanah, dan pasar saham Wall Street itu jatuh 777.7%. Maksud saya 7 poin, ya, 777.7 poin. Nah, jadi kita bisa lihat ada sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian sekarang kita menghadapi kembali lagi siklus 7 tahunnya seakan-akan ada lagi di depan kita, yaitu 2014-2015. Dan kita coba lihat beberapa peristiwa yang penting di sini, ya. Dan kita sudah melihat bahwa Mahkamah Agung Amerika menolak rencana undang-undang Kongres untuk menjadikan Yerusalem sebagai bagian dari Israel tanggal 8 Juni 2015, ya. Jadi itu artinya bahwa Amerika Serikat sekarang ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Israel. Kira-kira begitu, ya, bahwa Yerusalem yang bagi Israel adalah ibu kotanya, ya, sebab sebelum tahun perang 67, sebelum perang tahun 67, itu Yerusalem Barat itu adalah ibu kota Israel. Sejak dari 1948, ya. Jadi itu memang sudah ibu kota Israel. Tapi kemudian tahun 67 itu kemudian setelah perang 6 hari Israel menang, lalu itu diintegrasikan menjadi satu Yerusalem. Dan jadi sebetulnya apa yang diklaim oleh Israel bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya itu sejak tahun 48, sejak negeri ini dideklarasikan, ya. Tapi kemudian melalui keputusan Mahkamah Agung menolak rencana undang-undang Kongres menjadikan Yerusalem sebagai bagian Israel, itu tanggal 8 Juni yang lalu. Itu artinya Amerika Serikat tidak mengakui Yerusalem ada di dalam negara Israel. Sehingga orang yang lahir di Yerusalem itu di dalam paspor Amerika, kalau dia seorang Amerika, maka paspornya hanya dikatakan lahir di Yerusalem tanpa negara. Nah, ini artinya ada sesuatu yang sebetulnya turut campur tangan di dalam urusan dalam negeri Israel. Dan kalau kita tarik ini ke dalam Alkitab, sebenarnya Yerusalem adalah kota David, kota Daud, dan itu adalah ibu kota kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud atau Raja David, ya. Dan ini berarti administrasi pemerintahan Obama itu
menolak ketetapan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel yang mulai dari zaman Daud. Artinya dia melawan itu ya, dan ini berarti ada sesuatu yang akan terjadi karena Tuhan yang menetapkan itu, Daud yang melakukan itu dengan perkenan Tuhan akan mengakibatkan keputusan-keputusan yang melawan itu akan mendapatkan satu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Artinya tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan akan berlaku untuk setiap yang keputusan yang menentangnya. Nah, itu satu hal ya. Jadi kita bisa lihat ini terjadi tahun Semita. Sehingga kalau kita nanti lihat pada akhir tahun Semita itu ada sesuatu hal yang ternyata dahsyat, maka kita tahu bahwa ini adalah akibat dari keputusan-keputusan yang diambil dalam tahun Semita oleh bangsa-bangsa. Dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Nah, kemudian kita lihat lagi satu hal, tadi pagi baru saya baca, ini ada satu hal yang luar biasa lagi, yaitu yang berhubungan dengan Paus ya. Paus itu mengatakan bahwa dia mendengar dari Tuhan, atau Tuhan memberitahu kepada dia bahwa dia mendapatkan tugas untuk merevisi 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal 20. Nah, ini berhubungan dengan, sebetulnya kalau kita hubungkan itu berhubungan dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika lagi pada tanggal 26 Juni yang lalu, yaitu mengesahkan perkawinan sejenis. Jadi kaum lesbian atau wanita suka dengan wanita, kemudian mau menikah begitu, kemudian pria suka pada pria lalu mau menikah, itu diakui oleh negara Amerika Serikat di 50 negara bagian. Jadi semua, kecuali di 50 negara itu semuanya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat itu sekarang sudah mengakui pernikahan sejenis. Sementara sebelumnya itu baru Eropa. Tetapi sekarang Amerika juga demikian. Ini ada satu tren yang luar biasa ya. Dan tren ini mengangkat atau mengatasnamakan hak asasi manusia. Nah, waktu ini diterima, maka kita sebetulnya melihat ada satu bentuk bahwa Amerika Serikat sudah memasuki satu era atau satu periode post-Christian era. Jadi mereka sudah melampaui satu periode, melampaui periode Kristen ya. Mereka sekarang sudah meninggalkan kekristenan. Sebetulnya itu. Ya, itu di Amerika. Tetapi bergerak kemana? Bergeraknya ke arah keduniawian, kepada nilai-nilai yang melawan Alkitab. Padahal negara ini justru dibangun oleh nilai-nilai Alkitab. Kaum Pilgrim yang pertama membangun Amerika atau mendarat di Amerika, kemudian membangunnya, itu adalah orang-orang yang sangat taat Alkitab dan membangun Amerika Serikat dengan nilai-nilai Alkitab untuk menjunjung firman Tuhan, untuk memberikan kebebasan beragama, khususnya kepada orang yang mengasihi Tuhan, yang mau belajar Alkitab. Dan kemudian juga itu diterapkan kepada orang-orang dari agama lain yang datang ke Amerika, mereka tetap dapat kebebasan beragama. Tapi sekarang nilai-nilai Alkitab itu mulai disangkali oleh negara Amerika Serikat. Nah, jadi kita lihat bahwa ada kaum lesbi dan gay itu boleh menikah ya, boleh menikah di sana dengan bebas. Nah, apa yang tadi saya katakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu melakukan misa di Ekuador, ya, di Ekuador, kemudian membuat misa dan kemudian beliau mengatakan bahwa ia mendapatkan tugas dari Tuhan untuk merevisi 10 firman Tuhan
10 perintah Tuhan yang ada tercatat di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Jadi 10 perintah Tuhan atau 10 Commandment. Katanya Tuhan memerintahkan dia untuk merevisi. Saya merasa bahwa kalau Tuhan memerintahkan untuk merevisi, tapi mengapa Tuhan memerintahkan merevisi 10 firman itu kepada seorang paus yang berkebangsaan bukan Israel? Harusnya Nabi Israel. Harusnya yang bisa, kalaupun dia memerintahkan, dia harus Israel juga, karena Musa itu adalah bangsa Israel. Jadi kalau mau diubah harus dengan bangsa Israel lagi, bukan oleh orang dari negara Amerika Latin yang kemudian jadi paus, begitu ya. Nah, ada hal-hal yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama ya, yang akan direvisi itu adalah perintah hormatilah ayah dan ibumu. Dan kemudian ini akan direvisi menjadi apa? Karena di sini ada ayah dan ibu. Jadi seakan-akan orang tua itu mesti satu laki-laki, satu perempuan. Padahal di dalam pernikahan sejenis yang diakui oleh Eropa dan kemudian Amerika, dua-duanya bisa jadi ibu atau kedua-duanya ayah, ya, pria dengan pria itu menjadi pasangan yang kemudian bisa mengadopsi anak. Sehingga kalau begitu ini harus disesuaikan. Kalimatnya nggak bisa lagi ayah dan ibumu, tetapi ya saya nggak tahu apa yang nanti rumusan apa yang mau dikeluarkan oleh Gereja Katolik ya untuk hal ini. Tetapi ungkapan itu sudah disampaikan ya. Dan ini kita bisa lihat itu di internet, begitu banyak tulisannya seperti ini. Jadi same sex parents katanya ya. Jadi orang tua yang sejenis, dua orang tua yang sejenis. Sedangkan di dalam Keluaran 20 ayat 12 itu dikatakan orang tuanya itu dua jenis, yaitu satu ayah, satu ibu. Sekarang menjadi orang tua satu jenis. Harus bisa dimasukkan di sini. Itu yang pertama. Kemudian juga yang ketujuh. Yang ketujuh, ini perintah yang ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina ini lalu harus diganti seluruhnya. Semuanya diganti, dan sebagai gantinya ya itu ada perintah yang menggantikannya itu adalah larangan untuk mengkonsumsi makanan yang dihasilkan oleh rekayasa genetik. Jadi jangan berzina itu dibuang, itu nggak bisa lagi. Mengapa? Karena ini berzina di sini termasuk ada di dalamnya itu adalah perbuatan homoseksual. Jadi kalau begitu udah nggak cocok dengan zaman sekarang, itu harus disingkirkan. Dan gantinya apa? Gantinya diganti dengan jangan mengkonsumsi makanan yang berasal dari rekayasa genetik. Wow, ini luar biasa ya. Saya baca ini, wah ini luar biasa ini. Ini ada sesuatu yang sangat mengubah masa depan kehidupan umat beragama ya. Termasuk dalam hal ini ya Katolik ya. Tetapi ini akan berubah sama sekali. Kemudian setelah itu ada satu tambahan perintah tambahan yang ke-11, yaitu jangan menyanjung diri, jangan meninggikan diri, karena itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Nah, ini sesuatu sebetulnya itu datang dari kesimpulan dari beberapa ayat, tetapi sebetulnya itu sudah termasuk jangan ada mau ilah lain di hadapanku. Tetapi ini kemudian ditambahkan menjadi perintah yang ke-11. Sehingga nanti dalam beberapa saat lagi kita akan melihat bahwa 10 firman, 10 commandment itu menjadi 11 commandment. Ya, jadi 11 perintah. Dan ini sudah ada di seluruh internet, itu berasal dari apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Paus Fransiskus di Ekuador. Kotanya adalah kota pantai Guayaquil. Kalau saya benar mengucapkannya, Guayaquil. Itu bahasa Spanyol. Jadi kita bisa melihat ini terjadi tahun Semita. Nah, tahun Semita itu adalah tahun Syabat. Di situ kalau kita lihat, kalau umat Tuhan itu taat pada perintah tahun Syabat, maka
umat Tuhan akan diberkati. Tetapi kalau umat Tuhan melawan perintah Tuhan, maka bukan berkat yang dapat, tetapi penghakiman. Sehingga saya melihat kalau firman Tuhan sudah diubah-ubah oleh apapun, karena dipengaruhi oleh politik Eropa, politik Amerika Serikat, maka hukuman, penghakiman Tuhan itu akan datang. Nah, kita akan lihat ini sesuatu masa depan yang berubah sama sekali ya, melalui apa yang terjadi pada tahun semita 2014, 2014, 2015. Jadi ini sesuatu hal yang sesungguhnya perlu kita doakan ya, supaya pengaruh atau apapun yang terjadi di sana itu tetap di Indonesia. Kita tetap pada poros agama ya, kan di sini kehidupan beragama cukup kuat, sehingga kita mesti melihat bahwa biarlah kehidupan beragama yang sedang berjalan dan itu terus berjalan tanpa harus ada perubahan-perubahan melalui undang-undang. Harus ada lesbi, gay, bisexual, transgender itu diberlakukan di Indonesia. Ya, ini memang hari-hari ini ya merupakan hari-hari akhir dari zaman akhir. Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesua akan datang untuk kali yang kedua, tetapi firman-Nya mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga dan juga berdoa. Jadi ketika Yesua datang ya, Dia masih akan tetap menemukan iman dari orang-orang yang tetap bertahan. Ya, satu-satunya jalan yaitu kita tetap taat dan kita tetap setia kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dan bergantung kepada belas kasihan Tuhan ya, dan itu akan menolong kita untuk menghadapi semua hal-hal yang menurut saya itu tanpa ada harapan ya. Jadi kalau misalnya ada banyak hal, saya juga punya anak-anak begitu, dan tidak gampang ya mendidik anak-anak begitu di tengah-tengah zaman yang berubah sekarang ini. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan ya, dan kita selalu nasihat kita kepada anak-anak kita itu keluar dari firman Tuhan, ya puji Tuhan ya, anak-anak itu akan mengerti dan mereka dibentengi oleh kebenaran firman Tuhan, dan sehingga itu akan menolong mereka juga bagaimana mereka harus bersikap di tengah-tengah dunia yang sedang berubah, semakin hari semakin jahat. Pak Ben, sebelum ditutup mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, saya kira ada satu hal lagi ya, kita baca di koran, ini semua di koran sebetulnya ya. Jadi apa yang kita lihat di koran yang berkembang itu merupakan fakta-fakta yang ada di dalam tahun semita, dan semuanya itu cenderung itu melawan perintah Tuhan gitu ya. Apa yang terjadi itu nggak cocok dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Maksud saya melawan apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya, jadi kemudian kita juga lihat ada ya, hal yang tadi kita membaca juga di koran saat ini, ada krisis ekonomi internasional. Yunani misalnya, dikatakan bangkrut ya, tidak bisa membayar hutang kepada IMF, padahal hutangnya itu cuma 9,5% dari total hutang, dia nggak bisa bayar. Dan kemudian dilakukan referendum, ternyata tidak mau tunduk kepada IMF. Nah, kalau begitu maka Yunani akan terancam keluar dari zona euro. Dan kalau zona euro dia keluar, maka ya itu tentu saja akan mempengaruhi zona euro. Dan kalaupun memang Yunani itu hanya sumbangannya cuma 2% dari PDRB atau produk domestik bruto dari euro ya, maka tetap itu akan ada pengaruhnya. Nah, kemarin waktu referendum Yunani menolak tunduk atau menolak dana talangan IMF ya, sehingga mereka sebetulnya ingin melakukan upaya sendiri, maka kita bisa melihat itu saja sudah mempengaruhi rupiah gitu ya. Jadi ini yang kita bisa melihat, ini udah mengarah kepada krisis ekonomi, resesi ekonomi yang nanti seperti yang sudah terjadi pada tahun 2007-2008. Saya udah melihat bahwa ini ada sesuatu yang
mengarah ke sana. Jadi Yunani bukan satu-satunya negara yang lemah dalam hal keuangan. Ada Spanyol, ya, Portugal juga dalam posisi seperti itu di Eropa. Dan kita juga lihat kalau ini negara-negara ini itu merosot, ambruk, maka itu akan mempengaruhi ekonomi dunia dan itu akan mempengaruhi Indonesia. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa periode ini sampai dengan 29 Elul itu merupakan satu perhatian, perlu perhatian bagi setiap orang yang ada, ya, orang-orang percaya, untuk kita berdoa supaya negara kita Indonesia boleh diberi hikmat, presiden dapat hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat supaya jangan terlibat di dalam krisis yang berkepanjangan dari negara-negara lain. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ada satu pertanyaan, apakah tahun ini, karena ini juga bulan darah, ya, ada gerhana bulan darah, apakah gerhana bulan darah itu tahun malapetaka? Pertanyaannya demikian. Ya, jadi itu tergantung dari mana kita lihat, ya. Kalau sebagai orang, kalau kita melihat sebagai orang yang memang melawan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan, maka itu akan menjadi malapetaka. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan membela, akan melindungi mereka. Dan karena itu kita memang di dalam hari-hari ini kita lihat sampai dengan gerhana bulan darah, kita akan lihat kita perlu ada selalu di depan hadirat Tuhan, berdoa untuk dipimpin oleh Tuhan dalam segala keputusan, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga negara kita. Ya, amin, puji nama Tuhan. Hati listener yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apabila hati listener ingin mengetahui lebih banyak tentang pengajaran, ya, atau informasi dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, hati listener bisa mengunjungi website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Kami juga mempunyai kalender GKMI. Memang sih sudah tinggal 6 bulan lagi, ya, akhir dari tahun 2015. Tetapi di kalender GKMI itu ada berbeda dengan kalender umumnya, yaitu ada kalender atau penanggalan Ibrani. Jadi nama-nama hari, nama bulan, dan juga hari-hari raya itu ada di dalam kalender Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Dan juga Pak Ben sudah menulis sebuah buku, surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, ya, suatu sudut pandang dari Mesianik. Semua hal itu listener bisa mendapatkannya dengan mengklik website kami di www.kehilatmesianikindonesia.com. Dan kami beribadah setiap hari Sabat atau hari Sabtu mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang di Plaza Pasifik Blok A1 nomor 1 sampai 7 lantai 4. Kemudian ibadah yang kedua dimulai dari jam 5:30 sampai jam 8 petang di tempat yang sama. Tetapi di GKMI Bintaro juga ada penutupan Sabat atau Habdalah, ya, dimulai dari jam 5 sampai jam 7.30. Kami juga tetap ada ibadah minggu di GKMI Bintaro mulai dari jam 8 sampai jam 11 siang. Hati listener dikasih oleh Tuhan, waktu jualah yang memisahkan kita, tiba saatnya bagi kami untuk mengundurkan diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Hamasiah terus menyertai saudara. Dari Raut sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, Shalom. Bukaanku, Shalom. Bukaanku, Shalom. Bukaanku, Shalom. Bukaanku, Shalom. Bukaanku.